Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para pecinta channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang serangan Mongol ke Majapahit pada era Prabu Jayanegara. Selepas diporak-porandakan Raden Wijaya pada tahun 1293, sehingga mereka terpaksa meninggalkan Jawa. Mongol rupanya di tahun-tahun berikutnya kembali ke Jawa untuk melakukan perhitungan pada Raden Wijaya. Tetapi waktu itu Majapahit sedang diperintah oleh Jayanegara pada tahun 1309 sampai dengan 1328. Biarpun demikian, Mongol rupanya dibuat malu untuk kedua kalinya. Kabar mengenai serangan Mongol ke Majapahit zaman Prabu Jayanegara dapat dipahami dari catatan seorang pendeta Katolik yang mengunjungi Majapahit pada tahun 1321. Pendeta Katolik tersebut bernama Beto Ordorico da Pardenon. Ordorico bukan sembarang pendeta. Yang bersangkutan merupakan pendeta Ordo Fransklin yang ditugaskan dipimpinnya untuk menjelajah ke negeri daerah-daerah timur jauh, yaitu Asia. Beliau mengemban misinya dari tahun 1316 hingga 1331. Selama mengemban misinya, Ordorico menyinggahi beberapa tempat di Nusantara, di antaranya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Campa, sebelum akhirnya berlayar ke Cina. Selama menjalankan misinya dan singgah di beberapa tempat termasuk Jawa atau Majapahit, rupanya selain melakukan penginjilan, Ordorico juga mencatat tiap-tiap pengalaman perjalanannya di dalam suatu tulisan. Kelak, tulisan perjalanan Ordorico menjadi sebuah buku yang berjudul Travel of Friar Ordorico of Pardenon. Sementara itu, mengenai pengalaman ketika sampai di Majapahit, Ordorico menuliskannya ke dalam beberapa catatan. Catatan yang pertama yaitu Raja Jawa berkuasa atas 7 raja lainnya. Maksud dari catatan tersebut bahwa pada saat Ordorico berada di Majapahit yang kala itu sedang dipimpin oleh Jayanegara, kerajaan Majapahit mempunyai wilayah kekuasaan dengan 7 raja bawahan. Dan kabar tersebut sesuai dengan naskah Kakawin Negara Kertagama pada pupuh kelima sampai dengan pupuh keenam yang ditulis Prapanca pada tahun 1365
di zamannya Prabu Hayam Wuruk, yang mana di dalamnya disebutkan bahwa para kerabat raja menjadi penguasa raja-raja bawahan dan memerintah di negara-negara bawahan. Di antara beberapa negara bawahan yang dimaksud adalah yang pertama adalah Lasem, yang kedua adalah Daha, yang ketiga adalah Pajang, yang keempat adalah Metahun, yang kelima adalah Pakuhan, yang keenam adalah Wirabumi, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah Mataram. Berdasarkan pada perbandingan kedua catatan kuno tadi, dapat kita mengerti bahwa negara inti bawahan Majapahit pada zaman Jaya Negara dengan zaman Hayam Wuruk rupanya belum berubah. Masih 7 kerajaan bawahan yang diperintah oleh seorang Batara. Dan catatan yang kedua adalah di Pulau Jawa ini ditemukan banyak cengkeh, kemukus, pala, dan banyak rempah-rempah yang lain. Maksud dari catatan itu tentu mengenai kondisi Pulau Jawa yang kaya akan tumbuh-tumbuhan yang buahnya diminati oleh orang-orang Eropa, di mana Ordoriko hidup, yaitu rempah-rempah kekayaan negara timur jauh, yaitu Asia. Dari pendeta inilah yang menginspirasi orang Eropa lainnya untuk menjajah Pulau Jawa, untuk menjajah Nusantara. Dan catatan yang ketiga adalah Raja Jawa mempunyai istana yang mengagumkan, besar, dan mewah. Anak tangga dan interior istana dilapisi dengan emas dan perak. Begitu juga dengan atapnya berlapis emas. Para pecinta channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, maksudnya istana Majapahit yang mewah dalam pandangan Ordoriko jelas merujuk pada istana Raja Majapahit yang baru, yang letaknya berada di Trowulan sekarang, bukan istana lama yang dibangun Raden Wijaya di Tarik atau Mojokerto. Hal ini dikarenakan selepas pemberontakan rakyat putih atau Rakuti pada tahun 1318 sampai dengan 1319. Istana lama ditinggalkan karena dianggap sudah tercemar, karena pernah diduduki pemberontak. Oleh karena itu, Prabu Jayanegara membangun istana dan ibu kota Majapahit yang baru di Trowulan. Selanjutnya, yang menjadi luar biasanya
yaitu bahwa Jayanegara rupanya membangun ibu kota dan istana baru hanya dalam tempo 2 tahun, yaitu sebelum kedatangan Ordoriko ke Majapahit pada tahun 1321. Maka tidak mengherankan jika kehebatan istana baru Raja Majapahit itu dapat membuat takjub Ordoriko, karena kebetulan baru selesai dibangun. Kabar kemewahan dan kebesaran istana Raja Majapahit yang digambarkan oleh Ordoriko sebetulnya juga sesuai dengan apa yang dikabarkan Prapanca di dalam naskah Kakawin Negara Kertagama. Kesesuaiannya dapat Anda lihat pada pupuh 11 naskah itu. Dan catatan yang keempat adalah raja-raja kekaisaran Mongol telah berulang kali mencoba menyerang Jawa, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan dan dapat diusir kembali ke negerinya. Cuplikan keempat sekaligus sebagai cuplikan terakhir dari catatan Ordoriko adalah cuplikan inti dalam bahasan kajian ini, dalam bahasan video ini, yaitu di mana Ordoriko pada saat ia berkunjung ke Majapahit mendapatkan kabar bahwa dia menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang Mongol berkali-kali menyerbu Majapahit, namun dapat dikalahkan sehingga mereka terusir dari Jawa. Para pecinta channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, catatan ini tentu dapat dimaknai bahwa semenjak tentara Mongol dipecundangi oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, mereka setelah itu melancarkan serangan balasan untuk menaklukkan Majapahit. Bahkan ketika Majapahit diperintah oleh Jayanegara, peristiwa ini juga dapat dimaknai jika Majapahit kala itu sudah memiliki kekuatan yang cukup tangguh untuk mengusir dan mempermalukan Mongol. Walau pada zaman itu bukan zaman kejayaan Majapahit, tetapi yang perlu dicatat, pada zaman ini Gajah Mada sudah hidup dan beliau kala itu sedang menjabat sebagai Perdana Menteri di Daha, salah satu dari 7 negara bawahan Majapahit yang disebutkan dalam catatan Ordoriko. Itulah kisah serangan Mongol ke Majapahit pada zaman Jayanegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.